teman-teman, guru dan juga anak-anak yatim yang Bapak cintai. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan oleh KKGAPAI Kecamatan Taman Sari, yang insya Allah kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, sukses hingga akhir nanti. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kehadiran baginda kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan setiap risalah yang kita bacakan, setiap lantunan-lantunan salawat yang kita bacakan bisa menjadi syifa ataupun syafaat bagi kita baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah yang menghadiri lewat Zoom meeting. Saya mewakili teman-teman dari KKGAPAI mengucapkan ribuan terima kasih atas partisipasinya dari Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik yang hadir di tempat maupun yang hadir melalui Zoom meeting. Mobil khusus kepada pengurus K3S yang dari awal sudah berkoordinasi, dan juga kepada Ibu Kasatlak yang dari awal juga kita terus berkoordinasi untuk melaksanakan kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Mulat, kami ucapkan terima kasih karena Alhamdulillah PGRI juga telah ikut sama-sama mensukseskan acara ini, sehingga dalam kegiatan acara ini kami memperoleh dana yaitu sebesar Rp4.650.000 hasil dari infak sodako kepala sekolah se-Kecamatan Taman Sari, dan juga hasil dari partisipasi dari PGRI dan juga dari sponsor yang kami mintai. Kemudian dalam kegiatan ini juga Alhamdulillah kami sekaligus melaksanakan kegiatan santunan yatim, wabil khusus untuk anak-anak yang berada di SDN Mangga Besar 15, yaitu berjumlah 25 orang. Dan Alhamdulillah kami mendapatkan dana khusus untuk kegiatan santunan yatim, yaitu sebesar Rp3.125.000 hasil infak sodakoh dari teman-teman KKGA dan juga donatur-donatur di luar KKGA. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah ikut sama-sama mensukseskan kegiatan ini. Kami sangat-sangat berterima kasih. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kami bisa menjadi ridho, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah membalas dengan ribuan nikmat, Allah membalas dengan limpahan rahmat, sehingga kita semua bisa diselamatkan dari azab dunia maupun azab akhirat nanti. Kemudian kami selaku KKGAPAI mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan hari ini maupun dari proses awal kegiatan ini direncanakan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apabila kesalahan itu datang dari kami, mohon ditegur kami, mohon diinformasikan ke kami sehingga ini bisa menjadi pelajaran untuk kami. Dan mudah-mudahan acara pada pagi hari ini bisa menjadi ajang silaturahim bagi guru-guru se-Kecamatan Taman Sari, wabil khusus guru-guru agama di Kecamatan Taman Sari bersama para kepala sekolah dan juga pengurus-pengurus yang lain, sehingga kedepannya persatuan di Kecamatan Taman Sari bisa terus berlanjut, ikhwanul muslimin, ukhwatun hasanah bisa terus berlanjut, sehingga Allah terus menjalin silaturahim di antara kita, Allah terus menjalin rasa sayang pada kita, sehingga kita bisa mendidik anak-anak di Kecamatan Taman Sari menjadi anak-anak yang berbakti dan anak-anak yang berprestasi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam Kecamatan Taman Sari. Dilanjut dengan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Kecamatan Taman Sari yang diwakili oleh Bapak Kaprawi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan yang menjawab salam mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan, keberkahan di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang terhormat Al Mukarram Bapak Kiai Haji Junaidi selaku penceramah pada acara kegiatan hari ini, sekaligus beliau adalah Wakil Ketua MUI Kecamatan Taman Sari. Kami ucapkan selamat datang, selamat hadir dalam acara kegiatan hari ini. Kepada yang terhormat Kasatlak Cam Pendidikan Kecamatan Taman Sari, Ibu Luki Viverini MPD. Yang saya hormati Ketua PGRI Kecamatan Taman Sari, Bapak Mulat Surahno, dan jajarannya. Yang saya hormati Ketua K3S bersama jajarannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, baik negeri maupun swasta, yang hadir bertatap muka maupun yang melalui Zoom. Yang saya hormati panitia kegiatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Yang saya hormati kelompok kerja guru pendidikan agama Islam, baik yang hadir di sini atau mungkin yang hadir melalui Zoom. Yang saya hormati Bapak Ketua FKPS Kecamatan Taman Sari dan beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati tenaga kependidikan, operator, dan penjaga sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru agama Islam maupun guru yang lain. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan hari ini melalui tatap muka dan juga melalui Zoom kita senantiasa diberikan kesehatan di masa yang masih dalam kondisi pandemi. Walaupun sekarang sudah level 1, alhamdulillah kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sanjungkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Cipinang, singgah dulu membeli rambutan. Sungguh hati merasa senang hari ini kita berkumpul dengan Bapak Ibu sekalian. Ini ngarangnya semalaman ini. Sungguh indah bunga Kamboja, pagi hari bunganya mekar. Cakep. Saya merasa tak pintar merangkai kata, saya sambutan hanya sebentar. Pertama-tama saya selaku perwakilan K3S menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada KKGPAI, terkhusus kepada panitia yang sudah bekerja keras demi terlaksananya kegiatan hari ini, yaitu peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah
dilakukan oleh panitia terkhusus gitu ya. Sudah bekerja keras, ada peribahasa yang mengatakan peras keringat banting tulang ya. Apalagi sekarang pelaksanaannya ini melalui tatap muka dan melalui Zoom, tentunya ini harus dengan teman-teman KKGAI panitia ya, dengan IT yang tinggi ya, karena kombinasi antara luring dan luring, daring dan luring ya. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan dengan kerja keras tersebut mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harapan kami dari K3S dan jajarannya, memang kegiatan ini sangat baik ya, sangat baik dalam rangka untuk meningkatkan karakter kita semuanya ya. Karena di sekolah itu ada namanya pendidikan karakter, yang salah satu karakter yang harus dicapai adalah karakter religius atau karakter-karakter yang bersifat keagamaan. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini, peringatan-peringatan hari besar, tentunya sangat mendukung untuk pencapaian karakter religius, karakter yang bersifat keagamaan, terutama tentang karakter keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kegiatan ini harapan kami ya dari K3S dilaksanakan secara rutin ya, secara rutin mungkin tiap tahun ya. Karena kegiatan seperti ini sangat baik ya, sangat baik. Seperti yang dikatakan tadi adalah untuk pembentukan karakter religius ya. Karena untuk mendukung program pendidikan di sekolah, pendidikan karakter, dan juga kalau di sekolah itu ada namanya SKL, standar kelulusan siswa ya. Nah, salah satunya adalah tadi sikap keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kami dari K3S ya sangat mendukung kegiatan ini ya, mendukung secara penuh, secara bulat ya, sehingga kegiatan ini bisa berjalan secara rutin dan hasilnya juga bermanfaat untuk kita semuanya ya. Ya, sekarang terkhusus untuk kita Bapak Ibu guru ya, nanti ditularkan ke anak-anak kita ya terkait dengan karakter religius ya, bahwa kita harus menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, terkhusus untuk diri kita sendiri, dan kalau memang kita mampu kita sampaikan ke orang lain. Dan kita sebagai pendidik ya juga tentu saja bisa menularkan ya, menyampaikan kepada anak didik kita tentang karakter religius. Nah, seperti temanya apa itu ya? Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalani peran sebagai seorang pendidik untuk umat ya, bukan untuk peserta didik ya. Ya, itu apalagi tema seperti itu ya. Kita harus bisa meneladani, menularkan khususnya kepada anak didik kita ya. Ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mungkin ada manfaatnya untuk kita semua. Akhir kata barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kaprawi SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Bapak Mulat Surahno SPD. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Haji Junaidi sebagai Wakil Ketua MUI Kecamatan Taman Sari. Bapak yang saya hormati Ibu Kasatlak Dikcam Taman Sari, Ibu Luki Pevirini. Suka salah terus saya. Yang saya hormati Ketua K3S Pak Mansur,
yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kaprawi ya beserta jajarannya. Yang saya hormati panitia yang sudah melaksanakan kegiatan Maulid Nabi hari ini, yaitu KKGPAI, Ketua, Wakil, serta jajarannya, Pak Yusuf Kodori, Pak Otong, dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ketua KKGO, Pak Angga, atau yang mewakilinya, Pak Angga sendiri ya. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua PKPS, Bapak Muhyiddin. Yang saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah yang ada di sini, terutama Ibu Ratmina sebagai tuan rumah yang hal ini sudah memberikan begitu banyak kemudahan di dalam kegiatan ini, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Ibu guru semua yang mengikuti acara ini secara daring. Terus untuk hal ini dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang sudah dilaksanakan oleh KKGPAI, saya sebagai Ketua PGRI sangat bersyukur dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bagi kita semuanya ya dapat bermanfaat. Tadi saya agak lupa kepada anak-anak yang tercinta ya, anak-anak kita dari Mangga Besar 15 semua Bu ya. Ya, selamat pagi juga anak-anak. Selamat pagi Pak. Ya. Selanjutnya dalam kegiatan ini kita sangat bersyukur karena oleh Allah Subhanahu wa taala kita diwajibkan untuk bersyukur apa-apa yang sudah kita terima. Dalam satu hadis dalam satu ayat disebutkan la in sakartum la didanakum wala in kafartum inna adzabil sadid. Maka di dalam kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur. Jangan sampai kufur, karena kalau bersyukur kita akan ditambah kenikmatan kita, tetapi kalau kita kufur akan ingat ya azab Allah sangat pedih. Nah, mau tidak mau kita harus bersyukur. Ya, jadi di dalam semua kehidupan ini kita bersyukur karena Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, tetapi cukup untuk kita mensyukurinya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya tidak panjang lebar karena tadi sudah Pak Kaprawi juga sudah memberikan semuanya banyak dan apa yang manfaat dari kegiatan ini. Saya hanya mau membacakan beberapa pantun. Ya, membacakan beberapa pantun, tapi walaupun saya yang nulis sendiri, tapi saya suka lupa, saya harusnya membaca aja. Ya, ini saya bacakan. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengah pohon melati. Jangan bingung untuk mengabdi, KKGPAI tempat berbakti. Kicir-kicir lagu Betawi. Didengarkan merdu sekali. KKGPAI siap berbakti, disayang sampai ke hati. Selanjutnya, naik gunung, memanjat tebing. Cakep. Sampai di puncak terlihat indah. Kita bergabung jalan beriring, mari tingkatkan amal ibadah. Ya, tadi sebelum kesini saya coret-coret nih untuk PGRI. Ternyata seperti itu. Ya, dari saya persembahkan untuk
KKPGAI itu yang sudah melaksanakan Maulid ini. Semoga apa-apa yang saya pantunkan itu benar-benar di hati dari anggotanya. Semuanya. Kita sebagai anggota PGRI ya, di dalam PGRI itu KKPGAI termasuk di dalamnya. Maka dari itu saya sangat bersyukur dengan kegiatan ini. Berarti semua di dalam lini PGRI semua sedang berjalan, semua sedang bergerak. Semua ini tidak lupa atas bimbingan daripada ibu kita Lucky Feverini. Lucky Feverini. Ya, pokoknya gitu deh. Pokoknya Ibu Lucky Feverini. Ya, tepuk tangan dong buat Bu Lucky. Ya. Ibu Lucky, selama Ibu Lucky kesini langsung kayaknya kita kegiatan semuanya berlari. Ya, bukannya berjalan. Tapi kegiatan kita berlari dan berlari. Ya, mulai ada kegiatan Maulid, hasil juga dari bimbingan Ibu Lucky. Kegiatan nanti sebentar lagi ada lomba PGRI guru dan murid. Ya, untuk murid senam. Dan untuk ada juga Muludan, udah Bu. Oh iya ya Bu, ini tambahinnya. Terus untuk ini kita juga di dalam Maulid ini kan juga menyambung kepada hal-hal baik ya. Termasuk di dalam bimbingan Ibu itu ada KPS, yaitu pojok halal. Ini menyambung sangat, temanya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menjalani pesan sebagai seorang pendidik untuk umat. Itu jadi di dalam kegiatan pojok halal itu benar-benar kita memberikan untuk umat. Ya, sama dengan kegiatan ini, dimanapun kita berada, kita selalu untuk umat. Dari saya, bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulat Surahno SPD yang telah menyampaikan sambutannya dan pantunnya. Semoga kita semua bisa pandai bersyukur dan jauh dari kufur nikmat. Amin. Dilanjutkan dengan sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Taman Sari kepada Ibu Lucky Feverini, MPD, kami persilahkan. Deg-deg nih, aku salah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru terundang, baik yang luring maupun daring. Yang terhormat Pak Kiai Haji Junaidi dari MUI, wakil MUI di Kecamatan Taman Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kita adalah di sini temanya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW dan menjalani peran sebagai pendidik untuk umat. Ya, peran beliau ini bukan hanya sebagai guru, sebagai pendidik, tapi juga seorang pemimpin umat, komandan perang, referensi bagi umat, dan hakim dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tapi dari sekian peran beliau ini, peran paling utama dan esensial adalah peran sebagai seorang pendidik atau guru. Kita
dibandingkan beliau gitu ya, walaupun kita sudah menurut Undang-Undang Nomor 19 guru dan dosen bahwa kita adalah guru profesional begitu ya. Tetapi seprofesional-profesionalnya kita tidak sebanding dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita itu sepertinya saya walaupun sebagai pendidik sepertinya kecil di mata dibandingkan dengan beliau. Bapak Ibu dan anak-anak mungkin dikupas habis nih nanti sama Pak Kiai Haji Junaidi. Kalau saya bukan ahlinya seperti itu. Mungkin kalau saya Pak Haji, saya juga orang Banten, Pak Haji juga orang Banten ya. Sesama apa katanya? Satu ilmu satu guru dilarang saling mendahului katanya ya. Sama-sama orang Banten kita. Jadi kalau saya Pak Haji, walaupun saya jabatannya sebagai satrap, saya juga sebagai pekerja seni juga Pak Haji. Ya, pekerja seni. Jadi saya hanya mampu untuk mengupas seninya saja nih. Kalau untuk yang di bidang agama sudah ada ya ahlinya. Saya apalah Pak Haji dibandingkan ilmu Pak Kiai. Jadi Pak Kiai di Taman Sari ini kita sudah mensosialisasikan yang namanya komunitas literasi ya. Jadi ingin bahwa komunitas di Taman Sari ini semuanya literat gitu Pak Haji. Jadi walaupun bagi guru atau anak-anak membaca buku, bukan hanya buku saja yang dibaca maknanya, tapi ada juga lagu-lagu yang syarat dengan makna. Saya contohkan di sini, jika mendengar lagu Andaikan Kau Datang Kembali. Anak-anak tahu nggak Andaikan Kau Datang Kembali? Ini yang mempopulerkan adalah Plus ya. Ya. Lalu dinyanyikan lagi oleh Peter Pan gitu ya, atau Noah ya. Ya. Jadi kalau kita melihat maknanya, jadi ini lagu bukan hanya sekedar lagu, bukan lagu cinta-cintaan gitu ya, kasih-kasihan seorang kekasih, ternyata ini lagu syarat makna. Saya lihat di sini kata-katanya terlalu indah dilupakan, bisa nggak semuanya? Terlalu sedih dikenangkan, setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan. Jadi itu adalah syair-syair lagu sebenarnya mengisyaratkan bahwa orang teringat akan kehidupan duniawi, ya, duniawi yang merasa sering mungkin salah satunya kita tidak sengaja begitu ya, bahwa syarat duniawi ini kita sering berhura-hura begitu ya, yang keduniawian gitu. Tetapi di sini mengisyaratkan bahwa setelah aku jauh berjalan, menunjukkan bahwa ketika kita sudah mati gitu ya, kita nggak bisa balik lagi kan ya Pak Haji ya. Jadi akhirnya kita menyesal mungkin ya. Jadi kehidupan dunia yang tinggalkan menuju kehidupan kekal dan menghadap Sang Maha Kuasa. Jadi kata-kata andaikan kau datang kembali. Jadi kita ingin setelah kita teringat dosa-dosa kita, bisa nggak kita kembali lagi ke dunia? Nggak bisa, ya. Jadi di sini mengingatkan bahwa kita lagu ini adalah hubungan vertikal ke atas kita dan Maha Pencipta, bahwa ada dunia selain di dunia kita, dunia yang abadi, dunia kekal di sana. Kalau kita sudah berjalan, lalu sudah ada di sana, kita nggak bisa kembali lagi.
Jadi di sini mengisyaratkan lagu ini ketika kita jauh berjalan sudah sampai di keabadian, ternyata apa yang kita lakukan di duniawi itu sangat tidak bermanfaat gitu. Sehingga kita ingin kembali lagi untuk berbuat baik, tetapi ternyata kita nggak bisa kembali lagi gitu ya. Mungkin itu saja, karena kalau memang soal keagamaan ini soal peka, takut-takutnya ngeluarin ayat pun saya salah gitu ya, nanti dipenjara akibatnya. Nggak mau kayak Ahok. Jadi mungkin saya sebagai satlak dan pekerja seni juga mungkin hanya bisa mengulas dari seninya begitu ya. Dari agamanya ada yang lebih berkompeten. Mungkin hanya itu saja dari saya. Cukup sekian. Semoga Taman Sari selalu kompak. Semoga Taman Sari kedepannya selalu lebih maju dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Semoga Taman Sari menjadi komunitas yang literat. Semoga Taman Sari setiap organisasi di sini semua bisa maju bersama. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kepala Pelaksana Satuan Pendidikan Kecamatan Taman Sari, Ibu Luki Piperini, MPD, yang telah menyampaikan sambutannya dan sudah menyanyikan sebait lagu. Suaranya sangat indah. Semoga kita bisa menjadi guru yang profesional yang bisa meneladani sifat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ananda Zaki Al-Fakih, siswa Krukut 03. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan berkahnya kita semua akan diberikan rahmat dan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya, sehingga kelak di akhirat kita semua akan diberikan syafaatnya dari baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Zaki Al-Fakih menyampaikan sebuah kata hikmah yang berjudul tentang hikmah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang saya kemas menjadi 5M. Insya Allah bisa bermanfaat khususnya saya dan umumnya para hadirin wal hadirat. Amin ya rabbal alamin. Apa itu 5M? Yang pertama, mencontoh. Maksudnya mencontoh atau meneladani akhlak baginda kita Nabi Muhammad SAW dalam aspek kehidupannya. M yang kedua, mengubah. Maksudnya mengubah atau berhijrah dari perilaku negatif menjadi perilaku positif. M yang ketiga, membiasakan. Maksudnya membiasakan suatu amalan soleh dengan sebaik-baiknya. M yang keempat, membaca Al-Quran dan hadis. Dua wasiat ini atau bahasa kerennya adalah SOP. Apa itu SOP? S standar, O operasional, P prosedur. M yang kelima, melantunkan sholawat untuk baginda kita Nabi Muhammad SAW. Beli ketupat di warung Pak Mamat. Jangan lupa diberi tempat. Jika kita ingin dapat rahmat dan syafaat, maka bacalah sholawat. Insya Allah apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Zaki Al-Fakih yang telah menyampaikan kultum. Acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim
yang akan diberikan kepada siswa-siswi SDN Mangga Besar 15 pagi yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Yusuf Kordo SPD. Kepadanya kami persilahkan. Apa yang keempat dibaca? Iya, satu orang satu amplop. Rasulillah. Ayo, Adek. Salatullah salamullah ala yasin habibillah Buluknya mau berat minum belum? Buluknya mau berat minum. Bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk dikhususkan untuk kegiatan santunan yatim pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya yakni Mau'izatun Hasanah sekaligus pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Taman Sari, Bapak Kiai Haji Junaidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la na'budu illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Yibna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'da au amma ba'du. Saya suka bilang ini takut ada santri dari Jawa Timur, Pak. Kalau dari Jawa Timur amma ba'da. Pandai gelang tuh amma ba'du. Nggak usah dibahas Ibu Kasatlak ya, karena itu alfiah nanti tambah puyeng. Yang kami hormati, saya mesti lihat ini Pak karena nggak hafal dari tadi Pak. Maklum saya bukan di bidang pendidikan nih. Ibu Kasatlak Kecamatan Taman Sari yang suaranya merdu tadi, Masya Allah. Kapan-kapan kalau ulang tahun istri saya undang Ibu, Insya Allah. Yang kami hormati para pengawas Kecamatan Taman Sari, yang kami hormati Ketua PGRI Kecamatan Taman Sari, yang kami hormati Ketua K3S Kecamatan Taman Sari yang diwakili oleh Bapak tuh, yang pandai pantunnya tadi, Masya Allah. Saya nggak bisa nyanyi, nggak bisa pantun, baca Quran aja mah hadis bentar. Yang kami hormati Ketua FKPS Kecamatan Taman Sari. Ini kayak kita zaman perang dulu ini soundnya ini. Duh, jadi susah banget ini. Emang Kecamatan Taman Sari nggak punya yang bagus. Ketua KKGPAI Kecamatan Taman Sari, Ketua KKGO Kecamatan Taman Sari, para kepala sekolah sekecamatan Taman Sari, para siswi-siswa Kecamatan Taman Sari, hadirin wal hadirat, mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa takrim takjim kami kepada ibu bapak sekalian. Syukur alhamdulillah
Kita dapat bermuajahah, berkumpul di salah satu gedung SD Mangga Besar 15. Dulu katanya orang tua saya juga sekolah di SD Mangga Besar tahun 50-an. Sudah ada, yang mana sekolahnya saya nggak tahu itu. Ya, orang tua saya di sini sekolahnya. Mudah-mudahan ini nih. Ada teman saya ini, Bu, kami perkenalkan masih pengurus MUI ini, guru agama Taman Sari. Iya, San. Masya Allah, beliau juga aktif di MUI Taman Sari. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, yang kita laksanakan di pagi menjelang siang ini senantiasa mendapat karunia dan rahmat Allah. Karena tanpa karunia dan rahmat Allah mustahil kita dapat duduk bareng, ya, bermuajahah, berzikir, bersolawat dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatullahi kuntum minal khasirin. Wallahu alam bimuradi, kata Allah. Kalau sekiranya bukan karunia dan rahmat Allah kepada kalian, pasti kalian akan menjadi manusia yang merugi. Tidak dapat menghadiri maulid Nabi, tidak dapat membaca sholawat kepada Nabi, tidak dapat membaca tahlil kepada Allah. Nah, ini. Jadi sholawat yang kita baca, kata Syekh Nawawi di dalam kitabnya Sifatus saja Muqaddimah, jadikan wasilah untuk kita meraih ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Pak, saya buka ini Pak, ya nggak apa-apa ya. Jadi kita jadikan wasilah untuk kita meraih rahmat dan ridho Allah, senantiasa bersolawat kepada Nabi, bukan sekedar di bulan Ramadan saja, bukan sekedar di bulan Maulid saja, tapi fikuli ashar, fikuli yaum. Bahkan kata Imam Syafi'i, orang yang tidak membaca sholawat kepada Nabi dosa besar. Kenapa? Tandanya tidak sholat. Karena Imam Syafi'i sholawat termasuk rukun tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala rukun tuh Pak. Sampai sini aja, kesananya sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu sholat apa saja pada tasyahud akhir tidak membaca sholat kepada Nabi, tidak sah sholatnya menurut Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan karunia dan rahmat Allah yang telah Allah berikan di pagi hari ini untuk kita, keluarga kita, sampai terbawa maut Pak ya. Karena kalau orang meninggal diiringi ya dengan karunia dan rahmat Allah, pasti akan masuk surganya laisa ahadun yadkhulul jannah bi amali qalu wa ma anta ya Rasulullah qala wa ma anna illa ayataghammadanillahu bi rahmati. Tidak ada seorang manusia masuk surga karena amal solehnya, bukan karena tolak, bukan karena ngajinya, bukan karena hajinya, bukan karena sodakohnya, bukan karena zakat dan yang lainnya. Rasulullah, kata sahabat kebingungan, ya termasuk saya. Saya masuknya surga Allah bukan karena saya seorang Rasul Allah, bukan karena saya yang memperjuangkan agama Allah, tetapi semata-mata kecucuran rahmat Allah kepada saya. Al-Imam Ghazali mentafsirkan hadis ini, Bu. Pak, seandainya usia kita 90 tahun, satu detik pun kita belum maksiat kepada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah, 90 tahun, ditimbang amal soleh kita dengan nikmat yang Allah berikan, sebuah bola mata kita dicabut, ngejomplang Pak nikmat amal soleh kita itu yang 90 tahun yang tidak kita barengi dengan maksiat kepada Allah satu detik pun. Mau lewat mana kita masuk surganya Allah? Umur kita sekarang sudah hampir 60 tahun. Jika kita kalkulasikan, kita hitung-hitung maksiat kita dengan amal soleh kita, kira-kira banyak mana Pak? Mau lewat mana kita masuk surganya Allah? Lewat Tambora kagak bisa, lewat Taman Sari kagak bisa,
Ya, hanya lewat rahmat Allah. Karena itu hadirnya kita di tempat ini, membacanya kitab sholawat kepada Allah, kita jadikan wasilah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokahnya. Amin. Sholawat serta salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang selama ini mengaku sebagai umatnya sekalipun masih banyak kekurangan, kelak dia mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sebelum naik sini ketemu dengan Ibu Kak Satlak, saya bilang saya dari Banten tapi lahir di sini, Bu. Bantennya Tangerang, kakek nenek saya tuh, Bu. Sekarang masuk provinsi Banten, Bu, ya. Alhamdulillah tuh. Saya tahun 75 masuk PGA Matlaul Anwar, Bu. Dulu zaman Muhammadiyah, NU. Aduh, Muhammadiyah jangan masuk sekolah, keluarin. Akhirnya masuk pesantren Salafiyah, Pak. Salafiyah, khusus kitab tahun 77. Jadi nggak punya ijazah, Pak, saya, Pak. Kalau tadi kan dengar S3, S7, saya S-Doger barangkali, Pak, ya. Ya. Kita dalam rangka meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menjalani peran sebagai seorang pendidik untuk umat. Yang nyuruh kita meneladani Nabi siapa, Pak? Yang nyuruh kita meneladani Nabi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita meneladani Nabi sekalipun tidak seperti Nabi, intinya kita sudah taat kepada perintah Allah. Ya. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Hafal si populer itu ayat itu, ya. Katakan oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, maka Allah akan sayang dan mengampuni segala dosa kalian. Arti bebasnya, Muhammad sampaikan kepada guru-guru yang ada di Taman Sari, kepada kepala-kepala sekolah yang ada di Taman Sari, kalau memang dia ingin meneladani dirimu, kalau memang dia ingin mengikuti akhlakmu, ikuti. Siapa yang diikuti, Bu? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mutakalimnya kepada Nabi, karena yang nyebut ngomong Allah kepada Nabi dengan kalimat amarnya. Ini bagus banget ini. Ya. Allah perintahkan kepada Nabi, sampaikan Muhammad kepada guru Sari. Kalau memang ingin meneladani akhlak Nabi, ya, ikuti Nabi. Kalau sudah mengikuti Nabi, pasti Nabi Allah akan sayang kepada kita, Pak. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa yang ada pada diri kita. Kalau Allah sudah sayang, sekali lagi kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi. Bu, yakin nggak? Yakin nggak? Saya nggak yakin, Bapak yakin. Kenapa? Baru sebatas lisan, karena kita masih juga maksiat sama Allah. Oh ya, mulut kita, hati kita, ya, mata kita semua kita masih maksiat kepada Allah. Padahal kita beriman kepada Allah. Tapi kita baru sebatas lisan, belum tasdik bil qalbi. Kalau kita sudah yakin, insya Allah apa yang kita katakan, apa yang akan kita perbuat selalu jauh dari maksiat kepada Allah. Kita masih juga pagi hari bangun sudah marah-marah, Bu. Ini saya, Bu, bukan Ibu. Saya itu orang sekarang udah tua, sering marah-marah sama anak, sama istri. Ya. Keluar rumah sudah lihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu, Bu. Jadi mudah-mudahan setelah Maulid ini kita bisa merubah diri kita.
meminimalkan maksiat kita kepada Allah agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memerintahkan kita meneladani akhlak Nabi itu adalah Allah. Kenapa kita harus meneladani Nabi? Kenapa? Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh berakhlak agung, sungguh berakhlak mulia. Alasannya itu, Pak. Karena Nabi tidak ada manusia di dunia ini sehebat apapun, sepopuler apapun, sebesar apapun kerajaannya, yang akhlaknya dipuji oleh Allah. Yang muji itu bukan orang lain, apalagi jati dirinya Nabi Muhammad, bukan. Tapi Allah langsung yang bilang, innaka la'ala khuluqin. Muhammad, engkau sungguh berakhlak agung, berakhlak mulia. Allah yang ngomong. Makanya kata Allah, kalau kita ingin dicintai Allah, dikasihi Allah, dan diampuni segala dosa, ikuti, teladani Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Siti Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya ummul mukminin, kaifa khuluqun nabi? Qalat, kana khuluquhul Qur'ana au kama qala. Siti Aisyah kalau dipanggil sama sahabat itu ummul mukminin, ya ummul mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman kepada Allah. Ibu-ibu mukminat nggak disebut, termasuk juga ibunya para ibu-ibu mukmin kepada Allah. Ya. Kata sahabat, bagaimana akhlak Nabi selama ini? Dijawab oleh Siti Aisyah, akhlak Nabi itu Al-Quran. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran, yang termaktub di dalam Al-Quran, itulah akhlak Nabi. Allah larang bohong, Nabi belum pernah bohong. Allah larang berzina, Nabi belum pernah berzina. Allah larang untuk berbuat riba, Nabi belum pernah ngeriditin polos. Kayak orang-orang sebagian kita itu, Bu, ya. Apalagi sekarang ada pinjaman online itu yang meresahkan masyarakat kita. Hari ini sedang digodok, sekalipun terlambat, MUI Pusat sedang menggodok pinjaman online, sedang menggodok fikih kontemporer. Kenapa perempuan seorang mukminah tidak pakai hijab? Itu ada di fikih kontemporer. Alasannya ulama-ulama Yaman dan Mesir itu punya alasan tersendiri. Ini sedang digodok sekarang oleh MUI kita, MUI Pusat, yang berhak memberikan fatwa itu MUI Pusat. Kita Kecamatan Taman Sari, baca kitabnya aja kagak belum. Masya Allah itu. Itulah akhlak Nabi, maka disebut Al-Quran. Nggak mungkin Nabi itu tidak amanah, karena Al-Quran bilang suruh amanah. Tidak mungkin Nabi tidak takut kepada Allah, karena Al-Quran bilang orang harus takut kepada Allah. Bahkan saya memberikan contoh kalau dalam sholat suka maksiat juga, seolah-olah bertentangan dengan Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i. Itu sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, tapi kenapa kita sholat masih maksiat kepada Allah? Yang salah Al-Quran apa bukan? Yang salah Al-Quran bukan? Barangkali Allah salah nulis, naudzubillah min dzalik. Para mufassir mentafsirkan, kenapa kita masih maksiat juga, sholat juga? Karena sholat kita tidak mengandung 3 hal. Ketika kita takbiratul ihram tidak ada rasa takut kepada Allah. Ketika kita takbiratul ihram tidak ada ingat kita kepada Allah. Ketika kita takbiratul ihram, apa yang kita lakukan, sholat itu tidak ikhlas kepada Allah. Kalau sholat tidak mengandung 3 hal ini, tidak mungkin sholat yang kita lakukan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Jadi harus ada ketiga hal ini. Ya. Maka saya suka bilang sama teman-teman,
Kalau mau ngaji harus sampai tuntas, bukan sekedar Al-Quran terjemah dibaca. Sulit nanti untuk menerjemahkan Al-Quran. Ada tafsir-tafsir tertentu yang mentafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak yang kami hormati, saya tadi terenyuh sekali karena ada anak-anak kita yang aitam, pada yatim-yatim hari ini disantuni. Mudah-mudahan penyantunan anak yatim ini bukan sekedar di bulan Maulid saja, bila perlu hampir setiap bulan. Karena kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Rasul isyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah. Aku kelak akan bersama orang-orang yang peduli kepada yatim. Aku kelak akan bersama orang-orang yang ada kasihan kepada anak yatim. Aku kelak akan bersama orang-orang yang suka nyantunin anak yatim, Pak. Fil jannah, di surga, kahata ini. Seperti ini Rasul isyarah. Jari telunjuk dan jari tengah. Saking dekatnya, Pak. Hadisnya sahih riwayat Al-Imam Muslim. Jadi kalau kita peduli kepada anak yatim, mau bantu anak yatim, ya, insya Allah kita akan berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surga dan akan bersama dengan Rasulullah di surga. Ibu bapak yang kami hormati, bahwa di dalam Maulid ini kita bukan sekedar memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun ada yang lebih penting, yaitu setiap kali kita mengadakan segala hal, setiap kali kita mengadakan segala keramaian, maka kita harus bertawasul kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang dilakukan oleh ulama-ulama kita, ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah merupakan nikmat, hadirnya Rasul itu merupakan nikmat yang amat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Di dalam kitab Nasuhaihul Ibad yang ditulis oleh salah satu ulama kita, Syekh Nawawi At-Tanara, yang dilahirkan di Tanara, Tangerang. Beliau ada yang mengatakan wali, karena kejadian sumbernya dari mana, tapi guru saya pernah mengatakan, Mu'alim Safi Al-Hajami. Ketika Masjid Pekojan itu dibangun, Syekh Nawawi usianya masih 15 tahun, beliau sedang melangkah, lalu yang membangun itu seorang Habib. Kata Syekh Nawawi, ya Habiballah, mohon maaf, bahwa kiblatnya ini tidak lurus ke Ka'bah. Anda masih kecil kok sok tahu, katanya. Ya. Benar ya Habiballah, lihat telunjuk saya. Itu Habib melihat arah Ka'bah. Oleh karena itu kata guru-guru kita ini di Betawi, Syekh Nawawi itu salah satu wali Allah yang Allah tunjuk. Beliau setelah itu berangkat ke Mekah, ngajar di Mekah, wafat di Mekah, dimakamkan di Ma'lah. Jadi kalau kebetulan ibu dan bapak umroh atau haji, ziarah ke sana. Makamnya di seberang Siti Khadijah. Siti Khadijah, di seberang Siti Khadijah. Sayyidina Ali, ya, Syekh Nawawi Tanara. Kata beliau, Sayyidina Ali bilang, ada nikmat yang sangat agung, yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan isinya. Artinya kita ketika memiliki dunia dan isinya milik kita, tidak memiliki ketiga hal ini, maka kita termasuk orang yang merugi dunia dan akhirat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah bilang, kenapa disebut karamallahu wajhah, sedikit saya mau ceritakan, yang lain radhiyallahu anhu. Tapi ketika Sayyidina Ali disebut pakai karamallahu wajhah. Kata perawi yang meriwayatkan sejarah Sayyidina Ali itu, beliau selama hidupnya belum pernah matanya itu maksiat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disebut karamallahu wajah, bukan matanya. Ya, bukan ainu ya. Karamallahu ainah, bukan, tapi wajah. Karena ain itu juz'un minal wajih. Semoga Allah muliakan muka Sayyidina Ali karamallahu wajah. Beliau katakan nikmat yang sangat hebat yang pertama Islam. Jadi Islam ini bukan pemberian kita dari kedua orang tua kita. Bukan warisan dari kedua orang tua kita, bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi Islam mutlak pemberian dari Allah Subhanahu. Jadi kalau ada yang bilang Anda itu Islamnya Islam turunan, nggak ngerti ngaji itu orang, nggak ngerti agama. Islam itu mutlak pemberian Allah. Ya. Kata Allah, wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, Allah bukakan dadanya. Kenapa disebut dada bukan hati? Karena dada adalah tempat hak. Untuk apa dibukakan dadanya oleh Allah? Lil Islam, untuk memeluk Islam. Jadi Islam ini adalah pemberian Allah, nikmat yang amat besar. Dengan Islam, ibu dan bapak ada kesempatan untuk meraih rahmat Allah. Dengan Islam, ibu dan bapak ada kesempatan untuk mencium surganya Allah. Dengan Islam, ibu dan bapak ada kesempatan untuk ditinggal di surganya Allah Subhanahu. Maka kata Sayyidina Ali, Islam adalah nikmat yang sangat besar dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya, nikmat yang sangat besar. Ibu mau tahu? Ibu kenal Firaun? Di dalam kitab Bu ya, dalam Quran kenal. Tapi rupanya Ibu kalau mau tahu, di tafsir Jalalain tuh Firaun itu pendek, gendutnya ke samping. Lebar, jelek kotak barangkali Pak. Mohon maaf Pak. Ya. Enggak singgung Bapak, Masya Allah. Enggak Pak. Enggak. Ini cerita Firaun Pak, benar. Jadi gitu ya. Ke samping Firaun itu. Jadi suatu hari Firaun itu didatangi para dukunnya. Wahai Tuan Rajaku, kata dukun-dukunnya nih, bahwa di bulan ini kalau ada bayi yang dilahirkan laki-laki, maka dialah yang akan menghancurkan kerajaan Tuhan, yang akan meruntuhkan kerajaan Tuhan. Firaun sangat percaya sama dukun. Jadi kalau zaman sekarang ada orang yang masih percaya sama dukun, anak Firaun Pak. Kalau percaya sama dukun nih sekarang nih anak Firaun dia tuh. Ya. Dipanggil sama Firaun, wahai para jenderalku, wahai para menteriku. Ya, suruh kumpul di satu tempat. Kata Firaun, kalau Anda melihat bayi yang dilahirkan pada hari ini berkelamin laki-laki, bunuh. Perintah Firaun ditakutin Pak. Presiden kita masih kalah sama Firaun. Ya. Banyak yang melanggar, suruh pakai masker, kagak ada pakai masker. Ya. Akhirnya dicarilah. Ketika itu dilahirkan Nabi Musa alaihissalam. Kalau Ibu mau tahu cerita ini ada di Sarah Tafsir Jalalain, kitab As-Sawi. Namanya kitab Sawi, Tafsir Sawi. Hanya 4 jilid, murah Bu, paling 400.000. Saya kalau beli kitab sampai 6 juta, 7 juta saya beli Bu. Saking mau pinter gitu ya, padahal bodoh-bodoh juga Bu. Itu. Dilacak. Nabi Musa dilahirkan, didengar berita dari Firaun ibunya. Saking sayang, kata orang Sunda, kadedehnya Ibu. Kaputrana kadedehnya akhirnya itu dibuang supaya selamat dari tentara Firaun. Tuh Nabi Musa waktu bayi pakai keranjang gitu, nyangkut di pemandian istrinya Firaun, Asiyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau masuk surga, istri Firaun masuk surga Pak. Kalau Firaun mau tidur bareng sama dia, Allah ganti dengan setan Pak. Itu sumbernya jelas, itu ada di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi juga. Itu masuk surga dia.
karena belum ditiduri sama Siti Asiyah, sama Firaun. Maka ketika kita, kalau orang yang suka biasa baca maulid, ada di sana ketika Rasulullah mau dilahirkan oleh ibunya, ya, itu dukun perajinya itu Asiyah, istrinya Firaun, dan juga Siti Maryam, ya, dihadirkan oleh Allah. Siapa yang hafal rawinya itu? Hadir itu, Ibu. Akhirnya diambil oleh Siti Asiyah, terdengar oleh Firaun, direbut oleh Firaun. Akhirnya dinasehati, inilah Bu kelemahan seorang suami, kalau sudah istri yang bicara nurut, Bu. Ya Pak ya, sehebat apanya, sehebat apapun ilmu Bapak, dokter, profesor, pulang ke rumah mah Pak, sekalipun Bapak guru yang paling galak nih di SMP, SMA, pulang ke rumah diomelin bini, diem, takut, ya. Iya kan Pak? Wah Bapak di kantor, kalau ngomong udah macam-macam deh. Lu gua gaplok lu, kata orang Betawi. Tapi begitu pulang, Masya Allah, sama istri kayak takut banget. Itu Firaun takut sama istri. Nggak mungkin Tuanku, anak jabang bayi yang baru lahir ini dapat menjatuhkan kerajaanmu, dapat menghancurkan kerajaanmu. Akhirnya dia ingat juga tuh, Firaun bener juga barangkali nih. Udahlah. Ya. Lanjut, gede diurus sama Firaun. Kalau menurut akal kita Pak, kira-kira Musa itu menjadi orang yang beriman kepada Allah enggak? Menurut logika kita enggak. Minimal jadi bandar koprok, walaupun dia enggak jadi bandar narkoba. Itu Nabi Musa, karena dididik dari kecil sampai dewasa oleh Firaun yang ingkar terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena Islam adalah nikmat dari Allah, hidayah dari Allah, pemberian Allah, maka Nabi Musa bukan sekedar Islam, beliau menjadi Rasul. Makanya agak Nabi Musa tuh Pak, kenapa? Waktu dikasih api sama kue, tangannya waktu itu janggut, janggot Nabi Firaun ditarik-tarik, marah Firaun. Mau dibanting, kata istrinya, dia masih kecil Tuhan. Udah pinter nih anak, dia udah tahu mestinya. Akhirnya dicoba, diambil kue sama bara api. Mau ngambil kue, Nabi Musa tangannya oleh Jibril dibelokkan ke api, dimakan tuh api. Maka agak pelo Nabi Musa. Ya, agak pelo. Ketika disuruh oleh Firaun, oleh Allah menghadap Firaun, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Wahlul 'uqdatam min lisani. Karena agak pelo. Ya. Wa yafqahu qauli, agar mereka memahami ucapanku ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Bukakan kelipatan-kelipatan yang ada di lisanku, kekeluhan-kekeluhan yang ada di lisanku, agar menjadi orang yang fasihat ketika menyampaikan pesan darimu ya Allah. Wa yafqahu qauli, agar mereka Firaun dengan bala tentaranya mengerti ucapanku. Itu ceritanya tuh Pak ya, satu tuh Bu. Yang kedua, Musa Samiri yang hidup sejaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia adalah anak seorang yang zina, dibuang, ditemukan oleh malaikat Jibril, dididik oleh malaikat Jibril dari kecil sampai dewasa, tapi menjadi manusia yang ingkar kepada Allah. Menurut logika kita, kira-kira kalau yang didik malaikat Jibril jadi apa dia? Kagak jadi nabi, juga jadi seorang alim. Iya. Ya Allah. Itulah bahwa Islam adalah kehendak Allah. Islam mutlak adalah milik Allah. Ya. Jadi artinya kita nggak boleh sewot sama orang yang nggak meluk Islam, nggak boleh sewot sama orang yang bukan seiman dengan kita. Barangkali dia juga bukan keinginan dia memeluk agama yang lain. Maunya si Islam, cuma hidayah belum sampai kepadanya. Hidayah belum diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tuh Bu. Islam. Nggak usah lama-lama nikah saya kayaknya ya. Panitia udah melotot aja sama saya Bu. Ya, takut kebulinya ini barangkali nggak enak. Yang kedua, Al-Quran Karim. Nikmat yang amat besar. Dengan Al-Quran manusia bisa memperoleh rahmat dan ridho Allah. Dengan Al-Quran manusia bisa masuk surganya Allah.
Dengan Al-Quran manusia bisa diselamatkan oleh Allah dari jahanam. Maka Al-Quran merupakan nikmat yang amat besar. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa man balaghul Qur'ana faka'anna mara'an nabi." Barang siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, maka dia seolah telah melihat aku. Kenapa? Ingat kita ketika Al-Quran di hadapan kita, kita baca, yang bawa Al-Quran kepada kita adalah Nabi kita Muhammad. Rasulullah yang menyampaikan nikmat yang amat besar itu, Bu. Sekalipun kita belum pernah tahu Nabi seperti apa. Kita memperingati Maulid Nabi, kita nggak tahu Nabi seperti apa. Yang pasti Nabi ganteng, nggak seperti kita, Pak. Ya, bercahaya karena selalu mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Nabi. Al-Quranul Karim, Pak. Ya. Ada hadis Nabi, wa man hadahullahu lil Islam wa alamahul Qur'ana thumma syaka al-faqah kataballahu al-faqra yaumal qiyamah kataballahu baina ainihi ila yaumi yalqah. Kata Nabi, barang siapa yang telah Allah berikan dia hidayah Islam, Allah ajarkan ia Al-Quran, artinya ada Al-Quran datang kepada kita. Kemudian ia mengeluh tentang kepakiran. Yang padahal kata Allah, kalau kita sudah diberikan Islam, sudah diberikan Al-Quran, kita harus bahagia. Kenapa? Karena itu jika dibandingkan dengan dunia dan isinya, lebih bermanfaat Islam dan Al-Quran. Kalau kita selalu mengeluh tentang duniawi, tentang kepakiran, Nabi bilang kataballahu lahu baina ainaihi, akan Allah tuliskan kepakiran di hadapannya ila yaumi yalqa, sampai hari kiamat, sampai hari bertemunya ia dengan Allah. Naudzubillah min. Enggak usah kita takut miskin. Yang penting kita cari, kita ikhtiar. Kalau memang profesi Anda sebagai guru, ngajar aja udah. Nggak usah mikirin kapan terima PNS. Ya, ngajar aja, ngajar. Pasti akan Allah kasih rezeki. Itu pasti. Kenapa? Karena kita punya agama, karena kita diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu. Yang Allah janji, kalau kita sudah baca Al-Quran, pasti Al-Quran akan menolong kita. Yang nolong Allah wasilah, Pak. Wasilah jangan salah konteksnya nanti. Aduh, saya dari Pandeglang nih, saya baca surah Al-Mubarak, saya diangkat sekarang jadi kepala. Apa namanya? Kasatlak, jangan. Musyrik itu, Pak, sekalipun Al-Quran yang kita baca. Itu musyrik, sekalipun Al-Quran yang kita baca. Karena saya baca surah ini, wah, saya diangkat jadi kepala sekolah, musyrik. Musyrik itu, sekalipun Al-Quran yang kita dibaca. Al-Quran itu menjadi wasilah Allah memberikan jabatan kita. Allah angkat jabatan kita. Wasilahnya adalah Al-Quranul Karim yang senantiasa kita baca setiap pagi. Ya. Karena kata Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong kita. Ketika kita mati di kubur di alam barzah, kata Al-Quran, hai malaikat, jangan kau pukul dia. Dia telah memuliakan aku. Setiap kali dia membaca aku, dia berwudu. Setiap kali dia menyentuh aku, dia berwudu. Jangan kau sekali-kali memukulnya. Al-Quran. Al-Quran hujjatun ilaik au alaik. Al-Quran itu akan menjadi penolongmu atau menjadi musuhmu. Tapi kalau kita tidak baca Al-Quran, kita hinakan Al-Quran, maka di alam barzah Al-Quran yang nyuruh kita disiksa. Hai malaikat, siksa dia, karena dia waktu hidup di dunia telah menghinakan aku. Itulah Al-Quran, Bu. Jadi untung nikmat yang amat besar itu. Satu lagi, Bu, ya. Karena sudah pukul 11 lewat, barangkali sudah lapar anak-anak kita terutama nih. Nikmat yang terakhir yaitu nikmat dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
nikmat yang sangat hebat. Kata Allah, maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Syafi'an. Ya. Selama engkau Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Lalu bagaimana dengan kita sekarang yang belum pernah melihat wajah Nabi kita, yang belum pernah lihat sosok Nabi kita? Apakah kita termasuk bagian ayat ini? Ulama kita mentafsirkan, Pak. Untuk kita termasuk golongan ayat ini adalah bersolawatlah setiap saat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasilah solawat yang kita baca, insya Allah Allah tidak akan menguji kita dengan sesuatu yang kita tidak kuat. Baca solawat sebanyak-banyaknya, jadi bukan pada bulan Maulid saja, Pak. Ya, bersolawat kepada Nabi itu. Di luar bulan Maulid perbanyak solawat. Jangan sampai kita ngaku umat Nabi, kita tidak suka baca solawat kepada Nabi. Yang nyuruh kita baca solawat siapa, Pak? Allah Subhanahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhan ladina amanu sallu alaihi wasal. Rasul tidak minta disolawatin, Allah yang nyuruh sekali lagi. Artinya ketika kita baca solawat, kita telah taat kepada Allah yang memerintahkan kita baca solawat. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan bersama orang-orang yang telah nikmat, ya, seperti para nabi, siddiqin, suhada dan solehin. Ketika kita meninggal, Bu, kita akan disatukan dengan para nabi. Kita akan diberikan nikmat seperti kita hidup di alam dunia ini. Ini yang perlu kita yakini, Pak. Karena selama ini kita baru percaya mati. Kita belum iman bahwa di sana itu kita akan diberikan cobaan-cobaan oleh Allah. Akan ditanya, berapa lama Anda hidup di dunia? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah ketika kita senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan ditempatkan di satu tempat di alam barzakh sana, dan kita akan diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti hidup kita sehari-hari di dunia ini, Pak. Ini yang harus kita yakini. Kita bakal diambil oleh Allah. Kita bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Maka kita harus berusaha ketika kita hidup. Jangan sampai kita setelah dicabut ruh kita teriak-teriak, ya Allah, tunda kematian saya ya Allah sedetik saja. Tunda kematian saya ya Allah sehari saja. Saya belum sedekah, saya belum ngaji, saya belum sholat, saya belum berjariah. Tunda kematian. Ini kata Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akharni ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Itu suara saya jelek, Bu, ya. Ibu enak tuh kalau baca Quran tuh. Infakan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Saya tadi dengar ada pojok halal. Ini baru guru-guru negeri aja, Bu, ya. Swasta belum ada, Bu. Oh, bergabung ya, pojok halal. Ini Masya Allah, ini infakkan. Jangan sampai kita mati, kita teriak-teriak, ya Allah tunda kematian saya, ya Allah sebentar. Saya belum sodakoh pojok halal. Saya belum sodakoh yang lain dan sebagainya. Tunda kematian saya, ya Allah. Sehari saja saya, ya Allah. Saya akan sodakoh dan saya akan menjadi bagian orang yang soleh. Ini perlu kita renungkan, Bu, setiap hari, Bu. Bahwa kita bakal entah kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada siang hari ini saya dapat simpulkan apa yang saya sampaikan. Yang pertama, senantiasa kalau kita mau meneladani Nabi itu harus baca Quran. Insya Allah kita dapat meneladani Nabi. Karena dengan membaca Quran, Allah akan berikan hidayah pada kita. Karena dengan membaca Quran, Nabi pun akan memberikan syafaat kita. Bu, ya.
Masya Allah itu. Dan yang kedua, jangan pada waktu bulan Maulid saja kita menyantuni putra-putri kita yang tidak memiliki kedua orang tua kita. Rasul menangis ketika selesai sholat Idul Fitri bertemu dengan anak yatim yang terlantar. Kata Rasul, kemana kedua orang tuamu? Sudah tidak ada ya Rasulullah. Maukah engkau aku jadikan anak angkat menjadi adiknya Siti Fatimah? Dirangkulnya dan Rasul menangis. Ya, kita jadikan anak-anak yatim kita sebagai generasi yang benar-benar cerdas, generasi yang benar-benar tahan ujian, generasi yang benar-benar mau menuntut ilmu, agar kelak mereka menjadi manusia yang berguna untuk negeri ini, untuk agamanya. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sampai di sini karena panitia sudah ngeliatin saya dari tadi. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya tidak biasa ceramah. Saya hanya biasa ngajar kitab di masjid-masjid, Pak ya. Jadi sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya manakala ada ucapan kami, perilaku kami yang kurang berkenan di hati para guru-guru kami, para sarjana-sarjana ini, ketua-ketua kami, dan juga adik-adik kami, rekan-rekan kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kenapa? Doa Anda, tuan rumah yang afdal. Borongan juga, Bu. Allahumma sholli wa sallim fil awalin, Allahumma sholli wa sallim fil akhirin, wa barik wa sallim an sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masaikhina wa lil ulama'ina wa lil ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka nafsan mutmainnah. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan jiwa yang tenang, akan jiwa yang damai, tu'minu biliqaika, jiwa yang percaya akan bertemu denganmu. Wa tardha biqadaika, jiwa yang ridho akan ketentuan takdirmu ya Allah. Wa taqna'u bi'ataika, jiwa yang qanaah atas pemberianmu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmi la yanfa wa na'udzubika min ilmi la yanfa wa na'udzubika min ilmi la yanfa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah ilmu yang manfaat, rizki yang lapang, dan jauhkanlah kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ajizu ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Taman Sari, Bapak Kiai Haji Junaidi. Lanjutkan acara selanjutnya adalah penutup. Alhamdulillah, acara demi acara sudah terlewati. Sebelum kami mengakhiri acara pada hari ini, perkenankan kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta anak-anak dalam acara ini, baik secara bertatap muka ataupun bertatap maya. Mohon maaf apabila kami selaku pembawa acara ada kata-kata yang salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membacakan hamdalah.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.